Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asahrawiza dengan NIM 118103233146. Saya dari kelas BK 5B Universitas UIN Suska Riau. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik rasional emotif behavior terapi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Amirah Diniati MPD Kons. Melati adalah seorang perempuan remaja berusia 17 tahun yang berprofesi sebagai pelajar. Kasus Melati mencontohkan penggunaan REBT. Melati awalnya datang ke konseling dengan suasana sedih. Kondisi itulah yang pertama-tama ditangani dengan sukses. Dan Melati telah memberikan beberapa contoh bagaimana kejadian-kejadian itu mempengaruhi dirinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Ya. Kalau boleh Ibu tahu nama kamu siapa? Nama saya Melati, Bu. Oh ya, perkenalkan nama Ibu Asahrawiza. Melati bisa panggil Ibu Sarah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Syukurlah kalau begitu. Melati datang kemari, apa ada yang mau dibicarakan sama Ibu? Iya, Bu. Jadi begini, Bu. Saya ngerasa ada yang kurang dalam kehidupan saya setelah ibu saya pergi meninggalkan kami. Sebelumnya apakah Melati sudah pernah mengikuti konseling? Pernah, Bu, pas kelas 1 SMA. Kalau begitu berarti Melati sudah paham apa itu konseling ya? Paham, Bu, sedikit. Baiklah, kalau begitu Ibu akan kembali mengingatkan sedikit apa itu konseling dan apa tujuan dilakukannya konseling. Jadi, konseling adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor untuk membantu kliennya. Tujuannya yaitu agar masalah yang klien hadapi atau yang Melati hadapi, kita bisa menemukan pemecahan masalahnya dengan baik. Jadi, dalam proses konseling ini, agar dapat berjalan dengan baik, Ibu minta agar Melati terbuka dalam menceritakan masalah yang sebenarnya dialami saat ini. Apakah Melati bisa paham? Iya, Bu. Tapi saya takut nanti ada yang tahu tentang masalah saya. Iya, Ibu bisa mengerti bahwa kamu tidak ingin masalah kamu diketahui oleh orang lain. Sangat penting Melati ketahui bahwa dalam proses konseling ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, asas inilah yang akan kita gunakan dalam proses konseling ini. Jadi, Melati tidak perlu takut menceritakan masalah yang Melati alami karena Ibu jamin tidak akan memberitahukannya kepada orang lain. Sudah tugas Ibu sebagai seorang konselor untuk menjaga rahasia klien. Iya, Bu. Baiklah, Bu. Oh ya, di awal perbincangan tadi Melati mengatakan bahwa ada yang kurang setelah Ibu Melati meninggal dunia. Apakah bisa Melati jelaskan secara lebih rinci lagi? Iya, Bu. Jadi gini, 6 bulan yang lalu ibu saya meninggal dunia. Ibu saya meninggal saat mau menjemput saya ke sekolah, Bu. Waktu itu ibu saya mengendarai motor dan ditabrak oleh truk besar. Saya tidak nyangka ibu saya pergi begitu cepat, Bu. Saya merasa bahwa saya tak akan pernah menerima kenyataan ini. Saya sangat menyesal kenapa pada saat itu ibu saya menjemput saya. Ternyata saat itulah kehidupannya berakhir. Iya, Ibu bisa mengerti apa yang Melati rasakan saat ini. Padahal saya sangat sayang kepada ibu saya, Bu. Saya merasa bersalah banget. Harusnya saya bisa pulang sendiri tanpa dijemput oleh ibu saya. Iya. Jadi dengan kata lain, Melati merasa ini semua kesalahan Melati karena sudah minta dijemput oleh Ibu.
Iya Bu, saya merasa ini semua adalah kesalahan saya. Kadang juga saya berpikir bahwa mungkin seharusnya saya mati untuk menembus semua kesalahan ini Bu. Coba dipikir kembali, apakah pemikiran seperti itu sudah sesuai, sudah bisa menyelesaikan masalah seperti ini? Entahlah Bu. Bagaimana dengan ayah dan keluarga Melati yang lain? Ayah dan keluarga saya selalu menguatkan saya, Bu. Walaupun sampai sekarang saya pun belum bisa memaafkan diri saya sendiri. Semua keluarga saya berusaha tegar dan menerima hal ini sebagai ujian. Mereka tidak membenci saya, Bu. Saya bersyukur memiliki keluarga yang sabar seperti mereka. Nah, coba kita pikirkan bersama-sama. Keluarga selalu menguatkan Melati. Akan tetapi, Melati selalu ingin menebus kesalahan itu dengan ikut mati. Menurut Melati, apakah itu adalah jalan yang paling tepat? Gimana ya, Bu? Saya selalu dikejar-kejar oleh perasaan bersalah. Jadi menurut Melati, karena kematian ibu Melati selalu merasa bersalah dan berpikir ingin ikut mati saja, tanpa menghiraukan ayah dan keluargamu, yang lain yang menyayangimu. Hal itu merupakan keputusan yang tepat, begitu? Iya Bu, menurut saya itu adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk apa saya hidup kalau ibu saya tidak ada? Hidup terasa hampa Bu. Baiklah, Melati coba tenangkan pikiran kamu terlebih dahulu. Dengan ikut mati, apakah masalah ini dirasa sudah selesai? Apakah dengan kematian Melati, orang tua juga tenang begitu? Bukannya dengan ikut mati dengan bunuh diri berarti Melati menambah permasalahan karena ayah dan keluarga harus kehilangan anak secantik Melati. Iya sih Bu, saya ngerasa menambah masalah dengan cara bunuh diri. Tetapi saya tidak tahu lagi dengan cara apa saya menyelesaikan masalah ini Bu. Nah, berarti Melati sekarang merasa bahwa ikut mati bukanlah solusi dari permasalahan ini, bukan? Iya Bu, setelah saya memikirkan hal ini, sepertinya saya memang salah. Selain itu, di satu sisi saya merasa kasihan kepada bapak dan keluarga saya yang lain. Jika saya mati, pasti mereka merasa sedih dan malu karena anaknya bunuh diri. Nah, itu bagus sekali pemikiran seperti itu, Melati. Ibu bangga kamu tidak hanya memikirkan dirimu sendiri, tetapi juga memikirkan orang tua. Ibu tahu bagaimana perasaanmu, tetapi duniamu tidak terhenti hanya karena kematian ibumu. Kalau kamu berusaha tegar dan merelakan ibu, pasti dia tenang di alamnya. Iya sih Bu, tapi susah kalau di sekolah harus fokus pelajaran dan pikiran melatih ke arah kematian ibu terus Bu, seakan pengen mati aja. Melati terus berdoa ya dan ikhlaskan kepergian sang ibu. Jangan berpikir pendek seperti itu. Kalau kamu harus mati, kepada siapa ayah kamu akan bercanda. Dan keluargamu pasti akan sangat sedih. Kamu tidak mau kan kalau ayah dan semua keluarga sedih? Bapak kamu saja tidak menyalahkan kamu kok. Itu semua hanya perasaanmu saja yang terlalu sedih. Ya Bu, saya sadar semua ini. Saya akan berusaha akan menjadi lebih baik dan bahkan juga menghilangkan niat saya. Ternyata apa yang saya anggap benar itu adalah suatu kesalahan besar. Saya tidak mau orang lain atau ayah saya merasa kehilangan yang kedua kalinya. Iya Melati, semua orang tua pasti menginginkan anaknya bahagia. Sekarang coba bayangkan kalau Melati tidak mempunyai bapak dan keluarga yang lainnya. Kepada siapa Melati akan mendapat perlindungan dan kasih sayang? Padahal di luar sana banyak yang yatim piatu. Bukankah Melati termasuk orang yang beruntung yang masih punya ayah yang sayang kepada Melati? Iya Bu, saya mengerti itu. Tetapi saya belum bisa memaafkan diri saya sendiri Bu. Saya ngerasa akar masalahnya adalah saya.
Melati, kalau ayah kamu saja bisa tegar dan menerima kenyataan bahwa istrinya yang ia cintai, yang ia sangat sayangi, sudah meninggal. Mengapa dirimu tidak bisa sekuat mereka, padahal kalian sama-sama menyayangi dia? Iya Bu, mungkin saya yang berpikir terlalu pendek. Ia Melati harus berpikir panjang ketika mengambil sebuah keputusan. Jangan sampai keputusan yang Melati ambil malah menambah beban atau kesedihan keluarga. Benar juga ya Bu, saya seharusnya bersyukur masih memiliki ayah dan keluarga yang sangat menyayangi saya. Ibu senang sekali, tidak menyangka bahwa Melati bisa berpikir sebijaksana itu. Tingkatkan ya. Melihat dari raut wajah Melati sepertinya sudah lega ya, dan sudah bersemangat kembali. Iya Bu, senang rasanya. Syukurlah kalau begitu, sudah ada perubahan. Lain kali kalau Melati merasa masih ada yang mengganjal, silahkan datang saja menemui Ibu di ruangan ini. Ibu akan dengan senang hati membantu kamu, Melati. Iya Bu, terima kasih atas bantuannya ya Bu, sangat bermanfaat bagi saya. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Iya Melati, sama-sama, tetap semangat dalam belajar ya. Ya Bu. Pendekatan rasional emotif behavior terapi adalah pendekatan behavior kognitif yang menekankan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku, dan pikiran. Pendekatan rasional emotif behavior terapi dikembangkan oleh Albert Ellis. Pandangan dasar pendekatan ini tentang manusia, yaitu bahwa individu memiliki tendensi untuk berpikir irasional yang salah satunya didapat melalui belajar sosial. Nah, di samping itu, individu juga memiliki kapasitas untuk belajar kembali untuk berpikir rasional. Pendekatan ini bertujuan untuk mengajak individu mengubah pikiran-pikiran irasionalnya ke pikiran yang rasional melalui teori A, B, C, D, E. Teori ABC adalah teori tentang kepribadian individu dari sudut pandang teori rasional emotif behavior terapi. Kemudian ditambahkan D dan E untuk mengakomodasi perubahan dan hasil yang diinginkan tersebut. Yang kedua ada teknik imagery. Teknik imagery ini, strategi imaginal disputation, melibatkan penggunaan imagery. Setelah melakukan dispute secara verbal, konselor meminta konseli membayangkan dirinya kembali pada situasi yang menjadi masalah dan melihat apakah emosinya telah berbuat. Ellis berpendapat bahwa yang menjadi sumber terjadinya masalah-masalah emosional adalah evaluative belief yang dikenal dalam istilah rational emotive behavior therapy, yaitu irrational belief, yang dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu yang pertama, demands atau tuntutan. Yang kedua ada avolition, dan yang ketiga ada low frustration tolerance, dan yang keempat adalah global evaluation of human worth. Tujuan utama konseling dengan teori rasional emotif behavior terapi adalah membantu individu menyadari bahwa mereka dapat hidup dengan lebih rasional dan lebih produktif. Rasional emotif behavior terapi mengajarkan individu untuk mengoreksi kesalahan, untuk mereduksi emosi yang tidak diharapkan, serta mengubah kebiasaan berpikir dan tingkah laku yang merusak diri. Adapun peran konselor dalam pendekatan rasional emotif behavior terapi adalah aktif direktif, yaitu mengambil peran lebih banyak untuk memberikan penjelasan, terutama pada awal konseling. Mengkonfrontasi pikiran irasional konseli secara langsung,
menggunakan berbagai teknik untuk menstimulus konseli untuk berpikir dan mendidik kembali diri konseli sendiri, mengajak konseli untuk mengatasi masalahnya dengan kekuatan berpikir, bukan emosi. Teknik konseling dengan pendekatan rasional emotif behavior terapi dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada teknik kognitif. Nah, teknik kognitif ini usaha untuk mengubah keyakinan irasional konseli melalui philosophical persuasion, didactic presentation, Socratic dialog, vicarious experience, dan ekspresi verbal lainnya. Yang kedua ada teknik imagery. Teknik imagery ini strategi imaginal disputation melibatkan penggunaan imagery. Setelah melakukan dispute secara verbal, konselor meminta konseli membayangkan dirinya kembali pada situasi yang menjadi masalah dan melihat apakah emosinya telah berbuat. Nah, yang ketiga yaitu teknik behavioral. Behavioral dispute atau risk taking yaitu memberi kesempatan kepada konseli untuk mengalami kejadian yang menyebabkannya berpikir irasional dan melawan keyakinan tersebut. Terima kasih udah nonton cuplikan video pendek tentang teknik pendekatan rasional emotif behavior terapi. Semoga apa yang udah ditayangkan bermanfaat bagi penonton semua. Saya Ashara Wiza, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam video tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.